A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita mulai pertemuan yang insyaallah semoga Allah ridho ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi yang ketujuh, materi hari ketujuh, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi ini menarik untuk untuk dipelajari. Mengapa? Karena ternyata Rasulullah SAW walaupun dibimbing langsung oleh wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang padahal Allah dan malaikat menjaga Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki strategi dalam berdakwah, tidak asal menyampaikan, tapi disusun bagaimana caranya supaya dakwah itu mudah, dakwah itu rasional, dan umatnya kita sekarang bisa meniru metode dakwah Rasulullah SAW. Tentu ini berdasarkan bimbingan wahyu, bahwa Rasulullah memulai dari dakwah dengan mendakwahkan orang-orang yang terdekatnya terlebih dahulu untuk membina supaya nanti saat dakwah mulai terang-terangan sudah ada yang muslim yang bisa membela. Jadi memang dakwah Rasulullah setelah turunnya wahyu pada Rasulullah itu dimulai langsung di kota Makkah, tempat Rasulullah lahir sendiri, yang merupakan itu adalah pusat agama. Mungkin bisa dibilang ya, ibu kotanya Jazirah Arab saat itu adalah Makkah, tempat orang-orang pergi berhaji. Jadi ketika bangsa Arab melihat terkait agama mereka, maka mereka mengikuti agama yang dianggapnya sebagai agama Ibrahim, yaitu ritual paling utamanya adalah haji, yang tentu saja haji itu ke kota Makkah, sehingga apapun yang terjadi di Makkah terkait agama maka akan sangat berpengaruh kepada Jazirah Arab secara keseluruhan. Iya. Jadi ketika berdakwah maka tentu saja orang-orang yang menerima dakwah adalah orang-orang terdekat dari Rasulullah SAW, dimulai dari istrinya Khadijah, lalu ada anak angkat Rasulullah yaitu Zaid bin Harithah, seorang budak yang awalnya milik keluarga Khadijah, karena Zaid sewaktu itu dirampok oleh perampok, dan akhirnya dijual sebagai budak, dibeli oleh keluarga Khadijah, dan Khadijah akhirnya memilikinya dan menyerahkannya kepada Rasulullah, sehingga Zaid sebenarnya posisinya adalah sebagai budak Rasulullah. Ketika ayahnya datang meminta ingin menebus Zaid, maka Rasulullah pun menawarkan kepada ayahnya bahwa jangan ditebus, kita tanyakan saja pada Zaid siapa yang ia mau, tanpa tebusan kita biarkan Zaid untuk memilih. Maka ayahnya pun senang, Harithah pun senang, kemudian bertanya pada Zaid dan menjelaskan kepada Zaid bahwa ayahnya adalah kepala suku, sehingga kalau Zaid pulang, Zaid langsung hidup enak sebagai pewaris tahta di suku ayahnya tersebut. Namun Zaid memilih untuk tinggal, walaupun statusnya budak, dan akhirnya dimerdekakan sebagai anak angkat, dia lebih bahagia dengan Rasulullah, maka Zaid pun memilih tinggal dengan Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah punya paman ya, Abu Thalib. Setidaknya Abu Thalib punya 3 anak laki-laki, yaitu ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali bin Abi Thalib. Saat Rasulullah dan Abbas, keduanya adalah orang kaya, ingin menolong Abu Thalib yang secara kehartaan dia miskin, walaupun posisi sebagai kepala suku, ternyata Abu Thalib tidak begitu pandai dalam mencari harta, maka
dimintalah kepada Abu Thalib untuk diasuh saja anak-anaknya supaya diringankan bebannya. Maka Abu Thalib pun menyerahkan anak laki-lakinya semuanya tersebut kecuali Aqil untuk tetap bersama Abu Thalib. Berarti Ja'far bin Abi Thalib tinggal bersama Abbas, sedangkan Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah anak asuh Rasulullah seperti Zaid ya. Bedanya kalau Ali bin Abi Thalib adalah statusnya sepupu. Kemudian ada Abu Bakar yang memang sejak zaman sebelum risalah sudah menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahnya Rasulullah pada Abu Bakar ternyata membuahkan satu hal yang sangat istimewa. Apa itu? Yaitu ternyata banyak sekali sahabat-sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari itu masuk Islam melalui Abu Bakar. Jadi saat Abu Bakar menerima Islam, maka ia pun mendakwahkan kepada orang-orang yang dekat dengan Abu Bakar, yaitu adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah, yang mana ini semua merupakan sahabat-sahabat utama, bahkan di antara mereka sebagian besarnya adalah orang yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat utama yang semuanya dijamin masuk surga. Kemudian orang-orang yang masuk Islam setelah itu adalah Bilal bin Rabbah, seorang budak dari Habasyah. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Aminul Ummah, orang yang paling amanah menurut Rasulullah di dalam umat Islam. Kemudian ada Abu Salamah bin Abul Asad, ada Arqam bin Abil Arqam, walaupun ada sebagian ulama bilang Arqam itu sebenarnya sebenarnya adalah Abu Bakar, tapi anggaplah orang yang berbeda. Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ada Utsman bin Maz'un, ada Qudamah, ada Abdullah, ada Ubaidah bin Al-Harith, ada Said bin Zaid. Said bin Zaid ini salah satu sahabat yang istimewa karena dia mencari hidayah sejak sebelum risalah, sudah sadar bahwa jadi agamanya sudah orang-orang Hanif, sudah bertauhid walaupun kebingungan. Jadi Said bin Zaid ini sahabat yang istimewa, yang mana ayahnya juga sama, mencari hidayah Islam sejak lama, namun meninggal dirampok di tengah jalan. Kemudian ada Fatimah binti Al-Khattab, Khabbab bin Al-Arad, ada Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi, sehingga menurut Ibnu Hisham, salah satu pakar sejarah Islam yang punya kitab sirahnya sendiri, Sirah Ibnu Hisham, mencatat kurang lebih ada 40 orang yang masuk Islam di fase dakwah Siriyah. Semuanya dari kabilah Quraisy. Berarti setiap bani setiap kabilah kecil, keluarga kabilah dalam kabilah besar Quraisy. Quraisy itu yang umumnya orang Mekah itu Quraisy, sedangkan setiap Quraisy itu ada kabilah, ada keluarga-keluarga kecil. Maka setiap keluarga-keluarga kabilah kecil tersebut sudah ada yang muslim di sana. Umat dakwah Islam pada mulanya memang siriyah, rahasia, namun tentu saja karena sekian banyak orang yang sifatnya berubah, kemudian ada kabar desas-desus, akhirnya sebenarnya diketahui oleh banyak orang, menjadi pertanyaan, menjadi isu-isu yang akhirnya diketahui di Darun Nadwah. Walaupun mereka memang masih tidak melihat dampak signifikan selain berubahnya sikap-sikap oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Jadi berubah sifatnya, berubah sikapnya, tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi dekat-dekat dengan mereka, tidak lagi menjadi sahabat dekat mereka, interaksinya menjadi terbatas. Namun sudah terdeteksi bahwa Rasulullah mengajarkan ajaran baru kepada mereka, walaupun memang masih cenderung diabaikan. Wahyu ketika saat itu masih wahyunya itu masih yang sederhana, disesuaikan dengan kondisinya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu berupa ayat-ayat pendek yang langsung mengenalkan kepada Allah, hari kiamat, kisah-kisah nabi sebelumnya, sedemikian rupa supaya sesuai dengan lingkungannya, bahwa bukan syariat yang diajarkan, tetapi keimanan terlebih dahulu, kepercayaan terlebih dahulu, ghirah, semangat Islam terlebih dahulu,
sehingga dakwah Islam itu basah sekali, tidak membosankan. Tidak terbayang kalau misalkan dalam awal dakwah Islam itu sudah hal-hal yang berat ya, aturan-aturan hidup, halal haram. Nah, itu rasanya bakal banyak ditinggalkan. Tapi yang awal-awal diajari adalah tauhid, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, kisah-kisah para nabi, semua hal yang tidak berat untuk dijalani, tapi malah membuat semangat Islam muncul terlebih dahulu. Dakwah yang dimunculkan adalah dakwah ta'awun, dakwah saling menolong, dakwah ukhuwah, dakwah persaudaraan, dan ayat-ayatnya pun pendek, singkat, padat, mudah dipelajari, sehingga dari dakwah itu sudah kokoh sahabat-sahabat Rasulullah itu berislam, tentu bukan dalam ini ya bersyariatnya karena memang belum diturunkan, tetapi dalam keimanan. Jadi iman dulu sebelum ilmu. Dan memang seharusnya belajar Islam itu seperti itu, iman dulu, semangat Islam dulu, baru ilmu. Kemudian ibadah yang sudah diajarkan adalah ibadah sholat, walaupun belum sholat 5 waktu. Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah pernah sholat, ketahuan oleh Abu Thalib. Tentu Abu Thalib kaget ya, sebagai kepala suku Quraisy, sebagai ayah dari Ali bin Abi Thalib, sebagai bapak asuh dari Rasulullah. Maka ditanyakan, ternyata ini adalah agama Islam, maka Abu Thalib pun ridho pada agama Islam tersebut, walaupun dia tidak masuk Islam, tetapi meminta Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib untuk berkuat diri ya. Kemudian ini Rasulullah juga kadang membawa sahabatnya sholat keluar Mekah di celah-celah yang tidak terlihat oleh orang-orang Mekah, sholat di sana. Belum 5 waktu, melainkan 2 waktu saja ya, pagi dan petang. Kemudian salah satu yang dibahas adalah ayat-ayat Quran terhadap Nabi terdahulu, yaitu kisah-kisah perjuangan. Di antaranya adalah salah satu umat yang mirip sekali dengan Rasulullah adalah umat Nabi Musa, yang mana umatnya banyak, yang mana perjuangannya sulit. Jadi dijelaskan kisah Nabi Musa kepada as-sabiqun al-awwalun, atau ini ya, orang-orang yang membenarkan di awal-awal, itu orang-orang yang mula-mulanya masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Itu diajarkan kisah Nabi Musa, bahwa Nabi Musa umatnya disiksa, dibunuh, dijelaskan sedemikian rupa penderitaan-penderitaannya, dan akhirnya kemenangan melawan Fir'aun. Ini menjadi aba-aba bagi mereka bahwa ini dakwah sembunyi-sembunyi ini tidak lama. Ada saatnya dakwah terang-terangan, dan mereka akan menjadi bulan-bulanan orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi memang mentalnya sudah disiapkan bahwa ini dakwah sembunyi-sembunyi ini tidak akan selamanya. Akan ada perjuangan pahit yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Jadi sudah dibikin mentalnya sudah disiapkan terlebih dahulu. Jadi tidak kaget nanti kalau nantinya disiksa. Kemudian dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu lama ya teman-teman. Makanya dari 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, ternyata 3 tahun di awal itu dakwah yang sembunyi-sembunyi. Padahal Rasulullah berdakwah dalam hidupnya kurang lebih 23 tahun. Ternyata ada 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi yang umatnya hanya 40 orang saja. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah melalui bimbingan wahyu merupakan strategi yang sangat hebat, bahwa dalam memulai gerakan, memulai dakwah, memulai perjuangan, organisasi tidak perlu banyak-banyak pengikut, sedikit tapi kuat, tapi kokoh, tapi yang terus berjuang. Makanya banyak organisasi dakwah baik di dunia maupun di Indonesia biasanya dimulai dari orang yang sedikit, kokoh, nanti setelah lama tumbuh meledak-ledak. Jadi orang-orang Mekah saat itu ya, kita lanjut ke materi Darun Nadwahnya. Jadi di Darun Nadwah sebenarnya isu-isu sudah mulai terdengar, tetapi kenapa dakwah Islam itu tidak ditentang? Pertama karena ada Abu Thalib yang tentu saja sudah mengetahui dan nampaknya tidak menghalang-halangi. Akhirnya mereka segan pada Abu Thalib. Kemudian juga Rasulullah memang akhlaknya mulia, terpuji. Banyak harta-harta mereka bahkan dititipkan pada Rasulullah, karena Rasulullah itu al-amin, yang paling dipercaya, sehingga mereka juga melihat posisi Rasul sangat tinggi ya, menikah dengan Khadijah, bangsawan yang paling kaya gitu kan.
dan ternyata dakwah Rasulullah itu diam-diam, tidak banyak pengikutnya, tidak banyak mengganggu, tidak menyinggung mereka, maka mereka cenderung mengabaikan, dianggap Rasulullah ya mungkin gila, mungkin ya apa ya, tidak akan besar, hanya kecil saja dan masih diam-diam, tidak akan berpengaruh, sehingga mereka pun tidak mau ambil pusing, walaupun sebenarnya sudah menjadi kegelisahan bagi mereka, cuman tidak bisa berbuat banyak dan tidak mau berbuat banyak karena dianggap gerakannya mungkin hanya kecil, gerakan yang akan segera hilang, akan dilupakan. Jadi mereka cenderung mengabaikan. Wallahu a'lam. Jadi hal yang sangat mahal untuk kita pelajari dari materi ini adalah bahwa dakwah sembunyi-sembunyi ini menunjukkan bahwa bagi kita, mungkin kalau di tempat yang represif, yang tidak mungkin dakwah terang-terangan, butuh strategi, ya dakwahnya sembunyi-sembunyi saja, tidak perlu memaksakan terang-terangan, tetapi nanti akan banyak hambatan yang tidak bisa kita hadapi. Tidak apa-apa sembunyi-sembunyi kalau memang lingkungannya atau negaranya mungkin opresif ya, atau diktator ya, memunculkan kebahayaan bila mengikuti dakwah Islam. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bagi teman-teman yang memulai jamaah dakwah, gerakan dakwah, suatu pergerakan perjuangan Islam, maka tidak perlu khawatir kalau dari awal jamaahnya atau pengikutnya sedikit, karena memang kalau melihat dari gerakan-gerakan besar di dunia ini, gerakan-gerakan dakwah besar raksasa di dunia ini, maka mereka semua dimulai dari memang orang-orang yang sedikit tapi kokoh. Itulah fondasi dari perjuangan. Mungkin itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ingin bertanya? Saya tunggu tidak lama. Kita lihat. Ya, silakan bertanya. Ini juga menyebabkan ini ya, Abu Bakar tuh menjadi sahabat paling mulia diantaranya karena setahu saya ada 7 orang yang masuk Islam, yang mana itu merupakan sahabat-sahabat utama Rasulullah, itu melalui dakwah Abu Bakar. Dan di antara semua sahabat yang utama ini, hanya Umar bin Khattab yang masuknya nanti agak belakangan, kalau tidak salah tahun 5 Hijriah. Jadi memang masuk Islamnya belakangan, tetapi wallahu a'lam, gimana ya? Masya Allah bahwa Umar bin Khattab itu luar biasa, sampai-sampai menyusul banyak sekali sabiqun al-awwalun yang lain, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Masuk Islamnya Umar membuat dakwah nanti sangat sekali berbeda. Jadi sangat berwibawa, tapi insya Allah kita bahas nanti ya. Oke teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Mudah-mudahan materinya tidak membosankan, materinya jelas. Saya sangat berharap teman-teman untuk mengisi kuisnya. Oke, kita baca, ada pertanyaan. Ustadz, untuk sholat yang dilakukan di awal-awal itu hanya 2 waktu dari total seharusnya 5 waktu. Apakah disebutkan dalam sirah sholat apa saja yang hanya 2 waktu tersebut? Ya, kalau dalam sirah dijelaskan memang hanya tidak 5 waktu ya. 5 waktu itu nanti saat Isra Mi'raj disempurnakan menjadi 5 waktu. Pada mulanya hanya 2 waktu saja, yaitu pagi dan petang. Saya harus melihat referensinya lebih lanjut, seperti apa sholatnya ya, jumlah rakaatnya, namanya, waktu tepatnya. Tetapi yang saya pelajari sekarang ini ada 2 waktu, pagi dan petang. Ya mudah-mudahan nanti bisa sambil sambil saya edit nanti video ini untuk diupload. Mudah-mudahan nanti penjelasannya sudah bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi. Sholat 2 waktu sebelum sholat 5 waktu. Baik, ada pertanyaan lain? Terima kasih sudah bertanya. Oh ya, baik Ustadz. Ya, lanjut, ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman mohon diisi kuisnya ya, yang belum mengisi kuis, dan jangan khawatir untuk mengisinya lagi juga tidak apa-apa. Kalau skornya sudah sampai skornya nanti tinggi, karena memang sebagian besar skornya sudah besar, tapi sebagian kecil skornya masih kecil. Jadi yang skornya masih kecil tidak apa-apa, terus saja diisi sampai skornya bisa besar. Dan bisa langsung dicek ya, skornya berapa, yang salahnya yang mana.
Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, akan segera kita tutup. Sambil menunggu ditutup, mari kita bersolawat sekali lagi untuk Rasulullah dengan salawat yang telah diajarkan, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang bertanya. Ya, tidak ada yang bertanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati ya daurah Sirah Nabawi online ini. Kalau ada koreksi atau kritik saran, langsung diberitahukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.